Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Gibran Arlingga Al-Bukhari. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang physical dan technology company PT Coca-Cola Indonesia. Profil dari PT Coca-Cola Indonesia. eh, PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam operasional dan distribusi minuman berkarbonasi. Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan bagian dari Coca-Cola Company yang telah tersebar luas di lebih dari 200 negara. Coca-Cola yang terbuat dari campuran karbon dioksida dan air tersebut masuk ke Indonesia sekitar tahun 1927 yang dibawa dan diperkenalkan oleh perusahaan Hindia Belanda. PT Coca-Cola Amatil atau Alliance Manufacturing and Trading Industry Limited ini telah memiliki lebih dari 700.000 pelanggan telah di seluruh wilayah itu. Dalam rangka memperlancar usaha, perusahaan manufaktur ini membentuk PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia. Melalui unit usaha tersebut, PT CCAI memiliki 10 pabrik pembotolan bottling ada di seluruh Indonesia. Perusahaan Coca-Cola Bottling Indonesia memproduksi dan mendistribusi produk Coca-Cola ke lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan nama dagang yang terdiri dari perusahaan-perusahaan patukan joint venture antara perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha independen dan Coca-Cola Amatil Limited yang merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar produk-produk Coca-Cola di dunia. Selanjutnya ada supply chain produk Coca-Cola, yang mana di sini adalah supply chain produk Coca-Cola mulai dari penyediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan serta kemasan minuman baik dari botol kaca, botol plastik hingga kaleng oleh perusahaan, kemudian diproses pabrik dari proses pembuatan minumnya hingga pengemasan minumannya. Nah, setelah itu produk jadi telah siap, maka perusahaan akan mendistribusi kepada berbagai pusat penjualan, pengecaran hotel, kafe yang ada dan ke berbagai mesin pendingin Coca-Cola. Nah, di sini ada contoh pendistribusian pada PT Coca-Cola, yaitu dari packaging, interajen, manufacturing, distribusi hingga ke retail dan landfill terakhir. Ini tempat PT Coca-Cola memperoleh bahan baku. Nah, namun ada beberapa bahan yang bisa diproduksi di Indonesia seperti botol plastik, botol kaleng, dan botol kaca yang diproduksi pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia. CBW hanya memproduksi minuman dalam kemasan botol dan di sini ada contoh ada 3 tempat berasal dari bahan bakunya. Ada pertama ada air. Bahan baku PT Coca-Cola ini berasal dari pegunungan sehingga bahan baku ini mudah didapat dari sumur tanah yang dibor. Kedua adalah gula murni. Bahan dasar pembuatan sirup adalah gula dan konsentrats. Hal ini bisa dilihat secara visual bahwa kristal gula berwarna putih bersih sebelum gula diterima selalu dilakukan pemeriksaan dahulu apakah sesuai standar. Standar yang digunakan meliputi kondisi kemasan pada gula baik dan utuh, kenampakan, kekeruhan, bebas dari rasa dan bau asing, warna maksimal 35 RBU per ring base units. Gula akan dibeli jika sesuai dengan standar dan kemudian disimpan dan di gudang disusun dalam palet. Satu palet sama dengan 25 sak. Nah, ketiga ada konsentrat. Nah, proses pembuatan konsentrat dilakukan di Coca-Cola Indonesia di Cilacap. Bahan baku dibuat di Atlanta dan disimpan dalam gudang dengan suhu rendah, kurang dari 5 Celcius. Konsentrat merupakan bahan pemberi rasa, aroma, bau, pewarna, dan pengawet pada minuman ringan. Konsentrat berbentuk serbuk powder untuk pengawet liquid. Untuk pewarna dan aroma, konsentrat yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama berupa bubuk yang memberikan warna dan pengawet part 1A, IB dan IC. Part 2 berupa liquid untuk aroma flavor part 2A dan 2B. Part 3 yaitu teh kering berupa teh hijau dan teh hitam. Ini ada proses merubah raw material menjadi barang jadi pada Coca-Cola. Tempat merubah bahan baku menjadi barang jadi yaitu di pabrik PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Semua produk yang dijual dan distribusi oleh Coca-Cola Bottling Indonesia diproduksi di Indonesia. Saat ini terdapat 10 pabrik pembotolan terdapat di Indonesia. Nah, di sini adalah contoh proses produksinya dari pembuatan sirup hingga pemberian label.
Selanjutnya ada channel distribusi Coca-Cola. Di sini PT Coca-Cola menggunakan sistem SRP yang telah sukses dijalankan. SRP merupakan sistem yang memungkinkan perusahaan merumuskan strategi routing secara cepat. Sebagai contohnya, sebuah area dengan jumlah penduduk tentu dilayani dengan beberapa armada agar jalur masing-masing armada dapat lebih efisien dan efektif. Nah, untuk memasuk ke toko, perusahaan Coca-Cola memiliki alur pendistribusian produk dari gudang penaruh ke toko. Untuk menjual produk Coca-Cola, toko dapat menghubungi nomor pelanggan yang tertera di poster, spanduk, maupun website PT Coca-Cola. Nah, selanjutnya ada customer dan supplier relationship PT Coca-Cola yang dilakukan perusahaan agar image produk bagus di masyarakat, yaitu dengan cara menjaga kualitas produk dan menjalin hubungan dengan outlet seperti pelatihan outlet agar tokonya tetap eksis dan dapat menjual produk dari Coca-Cola yang tepat waktu. Nah, selain itu, untuk membangun hubungan dengan pelanggan dengan cara menggabungkan saluran hotline yang diproses dengan sistem TI, yaitu dengan sistem SRP, mengembangkan dan memadukan aplikasi SRP Coca-Cola Amati dengan media untuk konsolidasi semua masukan, komplain, dan saran produk. Nah, beberapa pedoman cara Coca-Cola mengusahakan hubungan dengan pemasok dan pelanggannya, yaitu jangan melakukan praktik yang tidak adil, menipu, menyesatkan. Kedua, selalu sampaikan produk perusahaan dengan cara yang jujur dan terus terang. Tiga, jangan menawarkan, menjanjikan, atau memberikan apapun kepada pelanggan atau pemasok dengan imbalan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya bagi perusahaan. Nah, selanjutnya cara mendapatkan masukan dari end user pada Coca-Cola, yaitu National NCC sebagai layanan pelanggan yang dimiliki oleh Coca-Cola Amati Indonesia sejak tahun 2005 adalah bentuk komitmen untuk memberikan kemudahan akses bagi pelanggan, konsumen maupun masyarakat yang ingin berinteraksi dan membutuhkan layanan dari CCAI dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Proses serta sistem dan teknologi yang terintegrasi Coca-Cola siap membantu tim sales Coca-Cola yang sangat besar, tak hanya menjual produk kepada para pelanggan, tetapi juga memberi tips dan menampilkan produk Coca-Cola. Sales superior juga teratur mengunjungi para pelanggan, memberikan bimbingan, serta menampung masukan yang disampaikan para pelanggan. Selanjutnya, struktur logistik yang dipakai yaitu ada pergudangan produk. Nah, proses logistik dalam saluran distribusi menggunakan berbagai fasilitas perusahaan dan para spesialis perantara. Fasilitas didefinisikan sebagai suatu satuan organisasional yang terlibat dalam penyelenggaraan seluruh atau sebagian proses logistik. Spesialis perantara adalah perusahaan yang dijalankan untuk mencari laba. Sebuah gudang distribusi atau sebuah truk yang dikelola perusahaan merupakan fasilitas logistik, tetapi keduanya mungkin merupakan spesialis perantara, yaitu gudang itu merupakan gudang umum dan truk yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan pengangkut umum. Barang jadi dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan memenuhi kebutuhan konsumen ada 5, yaitu komponen yang bergabung untuk membentuk sistem logistik, yaitu struktur lokal fasilitas, transportasi tersedia, komunikasi dan penanganan dan penyimpanan. Kedua, ada model transportasi produk. Ada beberapa cara utama transportasi yang digunakan oleh PT Coca-Cola Indonesia. Cara utama transportasi tersebut adalah kereta api, jalan raya, jalur air, saluran pipa, dan penerbangan. Masing-masing alat transportasi sendiri atau mengadakan perjanjian dengan spesialis transport. Selanjutnya, apa strategi supply chain Coca-Cola? Yang pertama, ada fokus pada sumber lokal. Coca-Cola telah melakukan strategi optimalisasi lokal supply chain. Dari sisi lain, manufaktur dalam Toyota Production System ada 7 pemborosan. Jenis-jenis pemborosan itu adalah transportasi, inventory, gerakan, menunggu proses yang berlebihan, keenam produksi yang berlebihan, dan yang ketujuh, kerusakan barang. Nah, 7 pemborosan ini diperkenalkan oleh Taichi Ono dari Jepang yang bekerja untuk Toyota dan diperkenalkan dalam sistem produksi yang dikenal dengan Toyota Production System (TPS). Coca-Cola mampu menghilangkan pemborosan dari sisi fase gerakan dan fase transportasi dalam supply chain. Coca-Cola melakukan strategi mendirikan pabrik di dekat tempat gula di tanah. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan gula untuk dikirim ke pabrik pengolahan, semakin sedikit risiko yang bertahan di seluruh proses supply chain. Kedua, pasibilitas monitoring real time.
Nah, dengan solusi ini Coca-Cola dapat memberdayakan gudang departemen perencanaan dan fungsi produksinya untuk beroperasi dengan informasi yang lebih baik dan dapat meningkatkan pelaksanaan dengan koordinasi yang lebih baik. Dengan mengadopsi pelacak GPS komersial misalnya dapat memastikan keselamatan pengemudi, mengelola pengemudi secara efisien, mengurangi biaya transportasi yang tidak perlu. Tiga, penggunaan teknologi dalam rangka optimasi rute. Nah, solusi Coca-Cola adalah menerapkan model rute, menetapkan semua gerai retail ke perjalanan termasuk urutan kunjungan mereka, dan menetapkan semua perjalanan ke armada truk yang ada dalam pengemudi tersedia dengan cara untuk memungkinkan CCO minimalkan biaya keseluruhan sekaligus memenuhi semua kendala. Rute yang efisien juga berarti bahwa jarak tempuh lebih sedikit konsumsi bahan bakar, dan lebih sedikit emisi karbon dioksida. Nah, yang selanjutnya di DSD. Coca-Cola juga melakukan strategi pengiriman langsung ke toko. Memungkinkan Coca-Cola mengirim langsung ke toko retail swalayan dari fasilitas produksi Coca-Cola. Coca-Cola telah mengurangi jalur rantai distribusi dengan memotong pusat distribusi sekunder atau tersier, sehingga stok tidak lama di gudang tapi lama di rak toko. Tentu saja ini akan meminimalkan kemungkinan kerusakan karena barang tersentuh oleh lebih sedikit perantara. Selanjutnya, cara menempatkan informasi dan teknologi terkini pada PT Coca-Cola. Dalam memasarkan produk pun, Coca-Cola menggunakan teknologi yang ada masa kini. Strategi pemasaran dari Coca-Cola mempunyai ciri khas tersendiri yang unik dan kreatif. Berbagai program promosi diadakan sesuai dengan event yang sedang berlangsung, baik melalui konser musik, pameran, promo, penukaran tutup botol, hadiah, kejutan, maupun iklan TV. Pengembangan pendekatan manajemen sistem informasi yang terarah pada organisasi perusahaan Coca-Cola merupakan bentuk pengaruh evolusi teknologi terhadap dunia usaha dewasa ini. Salah satu manfaat terpenting dari investasi CJBI pada teknologi sistem informasi selama 5 tahun terakhir adalah dengan meningkatkan kemampuan karyawan di seluruh level organisasi perusahaan Coca-Cola. Baik, sekian dari penjelasan tentang perusahaan Coca-Cola. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.